Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Para bapak ibu, para hadirin semuanya, mari kita awali dengan berta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan, kemarin masih pada al-wadhifatus sadisah ya. Jadi tugas atau adab yang keenam dari orang yang menuntut ilmu ya, yang kemarin sudah kita bahas separuh sekitar ya, artinya sebagian pembahasan, dan insya Allah akan kita selesaikan untuk al-wadhifah as-sadisah ini. Saya refresh sedikit ya Bapak Ibu, yang kemarin kita membahas bahwa ayasrofa al-inayata ilal ahammi minal ulum wa huwa ilmul akhirah a'ni bidzalika qismal muamalati wal mukasyafah. Jadi yang keenam itu hendaknya orang itu menunjukkan pandangan perhatian ya ilal ahammi, yang terpenting dari ilmu itu adalah bagian qismu al muamalah, muamalah dan mukasyafah. Yang kemarin sudah kita bahas muamalah seperti apa, wal mukasyafah dan ilmu tentang ma'rifatullah ya, disingkapkan tabir oleh Allah itu seperti apa. Itu sudah kita bahas, tetapi ini memperdetail dari al mukasyafah itu ya. Jadi kemarin ilmu yang terpenting itu muamalah. Jadi urusan antara Bani Adam, urusan hak, urusan perjanjian pinjam meminjam nggih menika pagesangan saben dintenipun menika kalebet al muamalah. Hubungan, kalau dengan istilah lain itu hubungan horizontal ya. Dan kemarin sudah kita bahas bersama bahwa hubungan horizontal itu erat sekali kaitannya dengan hubungan vertikal kepada Allah. Jadi kalau orang itu kepada manusia tidak baik, maka hubungannya kepada Allah itu menjadi tidak baik. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam hadis saja dikatakan Allah saja kalau orang tua itu tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Dengan catatan tidak ridhonya orang tua itu karena ada alasan yang benar. Jadi kemarin kita sampaikan ridhoullah fi ridhol walidaini. Kalau kedua orang tua itu ridho atas kebaikan yang dilakukan anaknya, ibaratnya ya Allah itu sudah wes ingsun tak melu seneng rasa rujuk gitu ya. Jadi Allah itu akan langsung ridho gitu aja. Tapi kalau orang tua itu sampai murka, tentunya murkanya itu yang beralasan syar'i gitu ya, beralasan, maka Allah pun akan ikut murka. Sehingga dalam hadis yang lain juga dikatakan min husni islamil mar'i al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim itu man salimal muslimun, yakni apabila orang-orang muslim yang lain itu sudah selamat dari tangan dan lisannya. Ya, semua ujung pangkal permasalahan memang lisan dan tangan. Tangan dalam arti ya aktivitasnya. Jadi karena itu orang yang muamalahnya baik nanti akan mendekat kepada Allah, dan orang akan mencapai mukasyafah, disingkapkan tabir ma'rifatullah gitu ya. Jadi bahwa paham. Jadi kan kalau orang itu untuk memahami siapa Allah, memahami bagaimana kehendak Allah, bagaimana af'alullah, perilaku Allah, itu kan perlu perjalanan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibaca dan dipahami, tapi itu perlu dirasakan. Sebagaimana orang berumah tangga itu baru tahu tentang istrinya itu mungkin puluhan tahun, dan bahkan kalau keluarga itu tidak berjalan dengan baik, tidak saling terbuka dan jujur, mungkin puluhan tahun pun masih bisa saling menyembunyikan sesuatu. Maka untuk ma'rifah kepada istrinya itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi ma'rifatullah gitu ya, yang itu tidak kelihatan.
baru paham, sehingga orang yang sudah ma'rifatullah itu nanti akan dikatakan di bawah. Jadi seperti apa gitu. Jadi kita lanjutkan ya. Wal muamalatu yufdi ilal mukasyafah, itu di alinea kedua setelah judul al wadhifah, tugas yang ke-6 itu. Maka wal muamalatu, maka muamalah itu akan membawa kepada mukasyafah. Jadi orang itu ini ibaratnya gini, orang itu akan bisa membubung tinggi dengan baik apabila hubungan sesama itu sudah baik. Jadi nggak mungkin orang itu akan hubungannya kepada Allah itu baik kalau hubungannya dengan sesama itu tidak baik. Maka di sini muamalah yang baik itulah yang akan bisa menerbangkan kita lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi orang yang masih hasad kepada orang lain itu kan urusan dunia belum selesai, dia nggak akan bisa naik. Jadi ibarat layang-layang itu mungkin masih banyak bandol atau beban ya, sehingga raiso mabur-mabur. Kalau itu sudah dibersihkan, maka dia itu akan bisa meninggi, bisa meninggi. Jadi artinya memang urutannya itu begitu. Jadi kalau umpamanya saya ingin berasik-asik berdekatan dengan Allah, bisa munajat, bisa akrab dengan Allah, bisa menghayati betul, tetapi dengan jalan itu mendolimi orang lain, itu tidak bisa. Contohnya gampil mawon, ajeng mencium hajar aswad, kalau ikhlas betul itu nggak mungkin dilakukan dengan nyikuti koncone, cekel singkir ke, cekel duncal ke, dumeh awake kuat, kemudian nyium hajar aswad. Itu Allah sendiri juga nggak rela, karena itu ya hamba saya sing tok uncal-uncal kayak gue. Kamu mencium hajar aswad kan untuk ego, terkadang dipamerkan. Setelah nyikuti hambanya Allah yang lain tadi, jadi kan seperti itu. Karena itu nggak mungkin dengan cara itu gitu ya. Orang beribadah tapi dengan menterlantarkan keluarganya, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi mesti lulus dulu urusan kayak wis katam urusan dunia. Nah, itu kan begitu. Jadi kayak merambat kemudian semakin membubung tinggi. Semakin membubung tinggi itu. Jadi itu nanti akan seperti itu. Muamalah yang baik itu menuju mukasyafah. Mukasyafah. Jadi nah itu mesti seperti itu. Karena itu Rasulullah itu sangat memahami kesulitan hambanya dan sangat memahami apa yang menjadi masalah-masalah di hambanya. Jadi ada orang yang rajin ibadah terus sampai keluarganya mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya itu hanya ibadah terus, iktikaf terus ya, ibadah terus. Oleh Nabi dipanggil, wa inna li jismika hakun, badanmu itu punya hak. Badanmu punya hak, bahwa ya badanmu itu perlu kamu perhatikan ya. Jadi kalau ngantuk ya tidur. Itu karena zaman Nabi dulu ada yang sahabat itu kalau sholat itu sampai dicencang. Jadi kalau berdiri itu biar orang gliyer tiba saking suwene sholat gitu ya. Itu ada kok dalam hadis itu ya. Dicencang atau sampai gocean gitu. Tapi ada talinya gitu ya. Karena umpamanya sholat kesuwen gliyer gitu ya, itu ratiba gitu ya. Itu sampai seperti itu. Sampai seperti ya, itu tujuannya sakjane karena ingin ibadahnya itu betul-betul dengan mujahadah gitu, itu bersungguh-sungguh dalam ibadah gitu. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh namanya bukan mujahadah. Wes ngantuk raupi mujahadah. Bocah arsinau ujian sesok ya. Ujian sesok suruh rampung, kudu rampung piye carane ya. Rencang kula niku enten sing nganti nggawa ember mangke sikile celupke, angger ngantuk sikile celupke ember meneh nang cerak meja. Saking le kudu rampung, jenenge wong mujahadah. Ngantuk sithik turokke ya wongane padahal sesuk masih banyak tugas gitu ya. Wis raupi ra iso raupi piye carane mlayu-mlayu dhisik ngetan ulan. Nah, ini namanya mujahadah. Jadi itu sahabat itu saking liar mujahadah sehingga ibadah saja nganti saking lamanya piye carane. Ini menurut Allah ya tubuhmu itu punya hak.
Wa inna li jismika hakun wa inna li ahlika li zaujitika hakun. Istrimu juga punya hak. Kamu perhatikan gitu ya. Jadi istrimu itu juga punya hak kamu perhatikan. Jadi li usratika, keluargamu juga punya hak. Anakmu punya hak dan sebagainya. Jadi harus seimbang. Maka Islam itu nek orang yang nggak paham Islam itu luwih enteng bangane wong Jawa. Jawa ki eneng poso ngebleng ya. Kok Islam iki poso ming esuk mangan sore buka mawon. Remeh gitu ya. Jadi poso mbok poso iki kaya Jawa, wong Jawa wong poso iki ngebleng. Sok 3 dina seminggu 40 dina. Neng kan Islam itu untuk semua manusia. Islam itu untuk semua manusia. Bukan hanya untuk manusia yang kuat. Eneng orang itu yang betah ngeleh gitu ya. Nek carane akis strom pisan rantai entek. Itu ada orang model seperti itu. Karepe semaharep aku udah ngeleh ya. Kecepatan le buka gitu ya. Sing le buka nunggu ngisak tidak ya. Jadi Islam itu kan seperti itu. Jadi ini bukan hanya untuk kamu, Islam itu untuk seluruh manusia. Sehingga puasa itu dibuat seperti itu. Maka naha Rasulullah an shaumi wisal. Nabi melarang puasa bersambung-sambung. Puasa bersambung-sambung jadi mbuh arep 7 dina mau 40 dina dan sebagainya. Islam tidak seperti itu. Naha Rasulullah malah melarang puasa bersambung-sambung. Jadi karena apa? Islam itu untuk seluruh umat manusia. Ya kita itu di sini terkadang banyak kemudahan. Kan alam di Indonesia ini termasuk alam yang sangat menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi musimnya itu juga ideal gitu. Kemudian tanaman-tanaman, panasnya dan sebagainya sangat ideal. Tapi di negara-negara yang mendekati kutub itu kan ada yang puasa itu sahur itu sahurnya itu jam 1 malam, le buka jam 11 malam. Jadi buka jam 11 malam. Kemudian sebentar lagi sudah sahur lagi jam 1. Sehingga saya pernah punya teman yang tinggal di negeri yang seperti itu. Dan dia bilang, ya sehari hanya makan sekali Pak. Karena nggak mungkin habis buka itu jam 11 kemudian nanti sahur makan lagi kan masih kenyang. Sehingga sehari hanya makan sekali. Dan ternyata itu kuat. Loh wong kene kok sing ming 12 jam do mlebu kerobongan gitu ya. Do mlebu kerobongan. Enteng banget ini. Enteng banget gitu ya. Jadi artinya kembali ke tadi gitu ya. Kembali ke tadi bahwa itu ya do poso padahal 22 jam itu. Di negara-negara dekat Skandinavia itu sampai seperti itu. Itu yang cerita yang mengalami sendiri. Yang katanya habis bulan puasa itu ya turun 10 kilo katanya. Karena selama sebulan hanya makan sekali, tapi nggak lemes katanya. Subhanallah ya, Allah itu sudah mentakdirkan bahwa syariat Islam itu bisa diamalkan siapa saja, sehingga tidak lemes, tidak lemes gitu ya. Jadi maka kembali ke tadi, Islam itu sangat tahu kesulitan manusia, tetapi diminta manusia itu ya kalau nggak ada masalah jangan kemudian melalaikan Islam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta gitu ya. Jadi dikatakan ini wa innaha lakabiratu illa alal khoshiin. Salat itu walaupun ringan ya, kalau dihayati itu ringan, tapi itu berat. Illa alal khoshiin, kecuali bagi orang yang mau khusyuk. Dalam Al-Qur'an dikatakan walaupun digawe enteng Islam itu, tapi masih banyak loh orang merasa berat. Masih banyak merasa berat. Buktinya terkadang masih banyak orang ngaku Islam dan meninggalkan aturan itu. Jadi maka yang terpenting itu sebenarnya manusia itu keimanan itu masuk dalam diri kita sehingga kita itu akan memiliki kesungguhan tadi ya. Kembali ke ini tadi ya, kembali kepada poin utamanya bahwa orang tidak akan bisa naik membubung tinggi kecuali urusan-urusan antar manusia itu kita selesaikan. Jadi irham man fil ardi yarhamka man fis sama.
sayangilah orang-orang yang di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Itu di langit maksudnya Allah gitu. Jadi kalau kamu mengasihi orang-orang yang di sini, Allah itu akan mengasihi. Kayak neng wong kok kae sing duweni tepo selira karo wong liya, wong sing ngrekoso, ya Allah wis ya tak welasi wong kae. Jadi begitu. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Jadi orang Islam itu keimanan semakin kita hayati itu, kita semakin tidak berpikir itu transaksional kepada manusia. Nek aku nguwang semene, aku entuk semene saka kae. Di bawah judul Allah itu Al-Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allah itu Al-Wahhab yang paling memberi, maka apapun juga bisa terjadi. Apapun juga bisa terjadi. Jadi artinya ya Allah yang akan memberi dengan cara yang berbagai macam yang kita manusia terkadang tidak menyangka. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi mari kita perbaiki muamalah kita ini agar kita itu bisa menuju kepada mukasafah. Mukasafah itu tersingkapnya tabir. Jadi hubungan kita dengan Allah itu kan banyak lapisan-lapisan yang nutupi. Bagi orang yang masih nek kursus itu elementer, ibtidaiyah, itu ya orang iso mengenal. Tapi makin tinggi dan biasanya orang semakin tua gitu ya perjalanan hidupnya. Ada juga orang yang muda tapi diberikan kedewasaan dalam beragama. Ini seperti Imam Ghazali seperti kita sampaikan kan menulis ini sebelum sedonya beliau, dan sedonya beliau kan kemarin kita sampaikan 54 kalau tidak 56 ya, jadi sekitar itu. Artinya beliau itu sudah dewasa. Artinya secara usia mungkin banyak di antara kita yang sudah lebih dari beliau gitu ya. Tapi baca ini saja kalau nggak berkali-kali, saya sendiri itu juga sulit menangkap. Karena ini pembicaraan orang yang sudah sampai pada tingkatan tertentu gitu ya. Mau di pondok-pondok pun Ihya Ulumuddin nggak diajarkan pertama. Nanti kalau Cahib tidak ya diajari ini dia ngerti arai. Jadi ini sudah agak tinggi gitu ya. Jadi kalau apa tadi, jadi ada orang, maka ada kata pepatah gini toh. Jadi menjadi tua adalah kepastian, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi dewasa, menjadi tua itu adalah kepastian. Kabeh wong arep ngalami tua. Kalau tidak diambil oleh Allah saat muda, dia akan melewati usia tua. Tapi untuk dewasa itu pilihan. Kepengen jadi orang tua yang dewasa temuwo atau tidak. Atau wong tua kaya cah cilik. Kesenangannya saya kaya cah cilik terus gitu ya. Jadi setiap tahap usia itu harus ada zonanya. Zona itu harus ada harus ada wilayahnya. Jadi kalau kita itu makin tua memang harus menghuni wilayah tua. Karena kalau wong tua saya menghuni wilayah muda iso ngentek-entek kayak gitu. Menak masak isih enom gitu ya. Mangane kok isih cah kaya cah 17 tahun to, Mbah. Mangane perilakune kok usah koyo cah nom wae. Eling Mbah ngene. Misalnya gitu ya. Jadi kita makin tua itu memang harus menghuni wilayah tua, karena kalau orang itu menghuni tidak pada wilayahnya itu jadi aneh. Misalnya bapak-bapak niki ya saya juga umpamanya ya. Ndelok jadilan nang ngarep dhewe ngoten. Aneh toh. Ya nek cah cilik pantes kowe. Ora amat nek ora nang ngarep dhewe. That's over. Itu masa itu sudah berlalu mestinya ya. Kita sudah menghuni yang lebih tua lagi gitu ya. Ya memang anang krungu kae swara dangdut, swara jadilan ora usah ya sing enom wis. Tua wilayahnya berbeda ya. Wilayahnya kita itu berbeda. Nah, jadi nanti ndak kita itu terlambat dewasa. Ya kita dengan ngaji itu biar kita itu bisa sesuai zonanya. Sesuai zonanya gitu ya. Jadi perlu, karena kalau enggak nanti ndak jadi aneh gitu ya. Wong tua sabane nang mall terus gitu ya. Padahal wong tua kudune es kuwur ndelok
Ndelok wong mlaku-mlaku kudune kan syukur. Apa meneh ngitung duwite ya syukur pendapatane sithik ya. Serasa ngono. Jadi artinya kita itu ada zonanya ya. Jadi ya kecoba nek tuku-tuku sing perlu, yang perlu mawon. Tegese ning nyuruh ora lari lagi jalan-jalan nang mall, jalan wis cah enome ra ndidit sabane nang toko nggur nyoba-nyoba mung ndelok. Wong tua tuku apa perlune? Tuku apa perlune niku nggih. Jadi niki kita lajengaken. Jadi wal muamalah yufdi ilal mukasafah wal mukasafah ma'rifatullah ta'ala, kita akan semakin kenal dengan Allah, semakin kita mendekati kita akan kenal gitu ya. Allah dilihat dari berbagai sisi, berbagai aspek gitu ya. Dalam ibadah perintah Gusti Allah wonten babagan dol tinuku pripun, perintah Gusti Allah dalam memilih pemimpin pripun, perintah Gusti Allah dalam kita itu berperilaku dengan orang-orang sing mboten gadah kepripun. Jadi dari berbagai sisi dihayati. Wah, mangke kari-kari nggih subhanallah sadaqallahu azim nggih, Allah itu maha benar. Ternyata kalau kita berperilaku kepada orang begini, kita begini, betapa keadilannya Gusti Allah, betapa keadilannya Islam. Itu kan tahu setelah dari berbagai sisi kalau wau nggih. Bapak Ibu semuanya, lama-lama kita mengenal. Sebagaimana kita mengenal istri kita itu karena dalam berbagai kondisi, nek pas ndidit kok ngono, nek pas ra ndidit kok ngene, nek pas anake rewel yo ngene, nek pas anake guyang-guyu nyenengke yo ngene, nek pas entuk tamu ngene, kita lama-lama kenal. Oh, berarti istri saya itu modelnya begitu. Kok nek pas ra ndidit gampang nesu. Jane kabeh wong nek niku ya. Kabeh wong. Nek domongi bayaran senajan ndung nampa duit kok langsung sumringah. Sing ngerti lagiane. Jadi suwe-suwe nek anake repot sthuk le ngunak-unak kaya ngono. Mbak ibune ora usah galak-galak banget bocah mesake. Ngono. Misalnya seperti itu, bapakne ngono. Bapakne angger nang omah ndek masalah, muridé nang sekolahan do seneni. Jarane bapak galak nang sekolahan. Diomongi karo bojone. Aku diomongi karo kanca-kancane bapak nang sekolahan galak. Kayak kan tekno nang omah nang masalah. Ya masalah ngomah rampungke ngomah. Aja go metu ya berarti kan ngoten ya. Nang omah Ramadang saka omah nang dalan kabeh seneni. Wong nyalip pendeliki ngono. Sakniki wong Indonesia akeh sing psikologine error, kejiwaannya error. Dalan karepe arep ndi dhewe ya. Kabeh do ngebut nek ana wong ra iso disalib ditu antin-antin mangke bar iso nyalip pendeliki ini. Masyarakat iki jane kepiye do lara kabeh niku. Tenan niku. Nek masyarakat yang bagus ya enggak seperti itu. Ya lumrahe wong teko wektune crepeke ya ngono kuwi aja njur wong sing do mlaku rindik salahke. Ya wong lek eneng sing rawani banter. Kok disalahke. Wah, ibu-ibu wong merindak-rindik memang ket mbiyen ngono ibu-ibu do masak kok. Wis pira bare iso do nunggang-undang nang pasar dhewe ngono. Tadi kembali ke tadi ya. Jadi kita itu akan tahu karakter itu dalam situasi. Maka salah satu nasihat Nabi atau Sayyidina Umar ya itu agak lupa saya yang kalau kamu ingin kenal saudaramu maka ajaklah dia bepergian. Karena dengan bepergian itu akan ketahuan. Pergi itu kita kan mesti sulit. Kita itu dalam pergi itu mesti sulit. Kita akan diuji dengan kelaparan, diuji dengan capek, diuji dengan macam-macam. Itu akan kelihatan teman sesungguhnya atau tidak. Itu akan kelihatan gitu ya. Egois atau tidak. Ya, kembali tadi. Jadi ini karena mengenal Allah itu prosesnya lama gitu ya. Jadi sebagaimana kita mengenal pasangan kita, keluarga kita itu juga tidak sebentar. Wadzalika nurun yakdhifuhu Allah taala, mukasafah ma'rifatullah, kenal dengan Allah itu sebuah cahaya yang oleh Allah dicampakkan fi qalbin zakiyin, dalam hati yang zakiyun, hati yang bersih. Bersihnya apa? Dengan ibadah wal mujahadah. Mulakno bengi niku ana jenenge napa niku niki nggih
al ibadah wal mujahadah. Jadi ibadah dan mujahadah. Mujahadah itu ya orang bersungguh-sungguh dedepe dumateng Gusti Allah. Jadi itu ya sing iso ngukur mujahadah niku kita panjenengan ki Mbak wis pol urung awake dhewe niku wis maksimal urung. Nek urung maksimal ya jenenge urung mujahadah, urung sungguh-sungguh. Jadi kuwate maca Quran sedina ajeng ping pirang ayat ngoten niku nggih. Wis ditingkatke pole sepinten niku. Tegese niku wah nek punjul saka kuwi ya wis gaweanku isih akeh, isih tanggung jawabe werna-werna. Nek sampun mboten bisa meningkatkan lagi. Itu bermujahadah karena Islam itu enggak akan baik kalau kita enggak bermujahadah. Sesuatu itu enggak akan diberikan tanpa usaha. Orang menuntut ilmu itu kalau zaman dulu ya kita ketahui ya mereka juga bermujahadah. Orang-orang yang kemudian mendapatkan ilmu banyak ya tentu mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau Imam Syafi'i ngendika walaisal mar'u yuladu aliman, tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pinter, itu enggak ada. Kabeh menggur mlaku ra iso dadak sinau brangkang. Bahkan makan saja enggak bisa, harus ditulang. Karena orang itu ketika lahir enggak ada yang pintar. Nah, dalam hidup itu ada yang mujahadah, ada yang tidak. Ada yang sekolah ki engko gaweane do dadak nang pinggir dalan. Oke to cak niki. Njaluk pit motor engko anggere kosong do ning nang pinggir dalan. Arep pinter piye? Arep pinter kepiye? Ini orang tua juga tanggung jawab. Jangan hanya guru ya. Guru yang ketemu sedelet. Jadi orang tua tanggung jawab. Lek kowe gawane pit motor ki nggo napa? Nah, misalnya seperti itu. Udah waktu kosong kemudian ada saya bilang ke anak-anak panti itu ya. Jadi kamu jangan begitu. Karena di pinggir jalan itu ya memang pinggir jalan itu boleh, Nabi mengatakan dulu boleh ketika para sahabat duduk di pinggir jalan karena ada alasannya. Tapi kalau anak sekarang kan tujuannya bukan itu gitu ya. Jadi ya itu kembali ke tadi. Mujahadah itu harus ada jadi. Karena orang-orang yang kemudian ketika menjadi tua itu diberikan kanugrahan oleh Allah itu dia mengetahui banyak ilmu, tentu ketika muda itu mereka bersungguh-sungguh. Hidup itu enggak bisa diblejok. Blejok ya kalau bahasa Jawa ada ya. Aku liar pedal ngibadah engko nek umurku 60 tahun. Nah mana. Swidak tahun wis umpamane. Iya nek umpare dugi nggih, nek mboten nah pripun. Jadi Pak aku liar mulai dadi cah sing dalan sesuk wae ya Pak nek wis aku lebar lulus kuliah ya nek sampai lulus gitu. Kita kan nggak pernah tahu, jadi aku sok le ngaji tak nek pensiun wae ya nek tekan pensiun ya. Maka berbahagia bapak-bapak ibu-ibu yang sampai pensiun masih diberikan kekuatan oleh Allah dan digunakan kebaikan itu adalah salah satu karunia juga. Itu seperti itu karena banyak orang yang berniat suatu saat nanti akan jadi orang baik gitu ya. Dulu ada anak-anak muda di Plumbon ini yang bikin geng ya. Saya iki kelompok iki jenenge apa ya? Bukan geng kejahatan hanya kelompok itu. Kansas. Kansas singkatannya apa saya tanya ini. Saya sudah tua-tua anggotanya. Kansas ke kami anak nakal suatu saat akan sadar jarinya. Kok mendadak suatu saat liar sadar ya. Ini saya sudah tua-tua dan di anak saya. Dadi anggotane gue sing biyen jenenge gawe kelompok Kansas. Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Yo nek tekan tuwa njur sadar gitu. Nek nganti ra tekan tuwa piye kowe? Makanya jadi hidup jangan diblejok. Ilmu juga tidak bisa diblejok. Ilmu itu harus dimulai dari 1 huruf, 2 huruf seperti kita baca Al-Qur'an itu mulai dari abata saja. Jadi alif bata itu mulainya. Walaupun sampai akhirnya iso maca tulisan Arab sing rene harokate. Nah itu kan perjalanannya lama, perjalanan itu lama ya. Tapi yang penting kita semuanya itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Belajar itu diperintahkan, urusan kita itu tahu tidak tahu, pintar tidak pintar bukan urusan kita. Ini urusannya Gusti Allah. Karena ada orang yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eneng wong sing menggur ngimpi iso ngomong bahasa Arab, bahasan wis tangi kok iso bahasa Arab tenan. Awake dhewe sing ditiru karepe sik model-model ngono kuwi.
ilmu laduni. Kowe entuk ilmu saka ngendi kok pinter bahasa Arab? Niki laduni kula namung ngimpi omongan bahasa Arab kok mbasan kula tangi niku saged tenan. Nah, karepe areng ngono kuwi kabeh. Nek eneng sekolahane tak kira kabeh do daftar teng riku niku. Neng mboten niku ora iso seperti itu. Kita itu harus belajar ya, harus belajar. Kelebet kula ki ambak ya, terus orang enggak boleh berhenti ya. Wa dzalika nurun yaqdhifu Allah taala fi qalbin zakiyan bil ibadah wal mujahadah. Ini panjenengan asring mireng kalimat mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam mendekatkan kepada Allah. Nek dereng sungguh-sungguh niku nggih latihan mujahadah ya. Wa dzalika tiru zamane sahabat Nabi sing kala wau nggih. Jadi Nabi dingendikake nggih satu rakaat itu bisa surat Al-Baqarah. Nah, nanti sambung surat berikutnya. Teng mriki ya enten ngoten niku masjidnya njur do dicireni wong ngoten ya. Masjid niku suwe banget rampung-rampung. Nah, ngoten niku nggih. Maksud dumateng kala wau. Wa dzalika ladzi yantahi ila rutbati imani Abi Bakrin, dan tahapan seperti itulah yang ujungnya nanti yantahi penghabisannya ila rutbati imani Abi Bakar, kepada martabat atau tingkatan imannya seperti keimanannya Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar. Jadi empun saya ya dalam muamalah kemudian menuju mukasafah ma'rifatullah, itulah seperti derajat yang dimiliki ya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aladzi yang dikatakan gitu ya. Ini ada dalilnya lawuzina ya, lawuzina seandainya. Ini di sini dikatakan gitu ya, itu di alinea berapa? Kalau di sini di alinea kedua ya. Seandainya di mana kalimat Abu Bakar supados jenengan saged mresani niki. Ini di akhir halaman 15 niku nggih. Lawuzina nggih, lawuzina ning sayange teng mriki mboten disebutke saking pundi sumbernya ini. Ning niku teng halaman gangsal 12 niku kalimatnya ngeten iki. Jadi hal itulah tahapan seperti itu yang akhirnya itu seperti tahapan yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar yang dikatakan lawuzina bi imani ahlil ardi la rajaha. Jadi seandainya ditimbang ya, ini enten kok sumber ini wonten sing kitab asli niki nggih wonten niki mboten kecangking. Ada catatan kakinya. Ada catatan kaki niku tegesipun wonten sumberipun. Lawuzina bi imani ahlil ardi la rajaha. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar dikatakan lawuzina seandainya ditimbang dengan iman ahlil ardi, iman orang semua di bumi, la rajaha tentu akan berat timbangan Sayyidina Abu Bakar. Ya ini wallahu a'lam persisnya seperti apa, tetapi ini mau menunjukkan bahwa keimanan Abu Bakar itu memang sangat tinggi. Jadi kenapa ketika Rasulullah sedo niku sing gantos Sayyidina Abu Bakar, karena memang Abu Bakar lah orang terbaik yang ada. Maka pernah ditanya itu ya seorang ulama Imam Malik atau siapa bagaimana ya derajat mereka beliau bertiga. Beliau bertiga itu siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Gimana ya derajat beliau? Imam Malik mengatakan derajat beliau itu sama ketika hidup sama kuburannya katanya. Ketika hidup memang pertama itu Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika sedo teng Masjid Nabawi niku sing paling dhuwur Rasulullah, njur meh di bawahnya sedikit niku Abu Bakar, di bawahnya sedikit Umar, dan hanya 3 orang itu yang bisa dikubur di dalamnya Rasulullah. Kula pun nate ngaturke di sejarah. Sebenarnya setelah Sayyidina Abu Bakar wafat dan dikubur di samping Nabi, kenapa Nabi dikubur di dalamnya beliau?
karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ada hadis yang pernah diucapkan Rasulullah dan para sahabat ingat bahwa para Rasul Allah itu dufina haitsu kubidho, mereka dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya. Dufina haitsu kubidho, dufina itu dikubur, haitsu kubidho dikober, diambil nyawanya itu di mana, ya di situ. Nah, maka Rasulullah niku persis sedone di atas dipane singkirke, dipleke mangke bawahnya itu, disitulah dikubur. Jadi mboten dadak go bali nang ngendi teng Mekah barang mboten. Mungkin Bani Hasyim, Muhammad ku balik ning ngubur nang Mekah. Mboten nggih. Wis teng riku. Di mana di mana diambil nyawanya di situ. Nah, kemudian Abu Bakar berweling gitu ya. Jadi niku udah weling. Nanti kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan di samping Rasulullah, karena Abu Bakarlah orang terdekat Rasulullah. Orang terdekat Rasulullah, sehingga di situ habis itu Sayyidatuna Aisyah istrinya Rasulullah wis iki mung cukup nggo ngubur wong telu, lebar iki jatahku. Nek aku sedo, nek aku mati ngoten niku Sayyidina Aisyah niku wis saya akan di samping bapak saya dan di samping suami saya. Ning dumadaan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh, di saat beliau itu sudah antara ini ya, sudah sakit parah tapi masih bisa ngendikan, itu minta anaknya namanya Abdullah bin Umar, kula pun nate ngaturke teng pertemuan sebelumnya. Abdullah bin Umar, he Abdullah bin Umar, kono tembungno karo Sayyidatuna Aisyah, ben aku itu iso dikubur nang sampinge Nabi karo Abu Bakar, di samping Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ditembungke ya, kowe aja omong Amirul Mukminin, kowe aja omong nek aku ki pemimpine wong Islam. Mulai detik ini saya sudah enggak bisa menjalankan sebagai Amirul Mukminin. Saya sudah tidak bisa menjalankan sebagai pemimpin karena saya sudah ditikam dan dalam kondisi sakit. Saya enggak bisa. Maka kamu nembungnya jangan bilang kalau kamu itu anaknya nanti dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Bilang saja dari Umar bin Khattab pribadi. Akhirnya Abdullah bin Umar itu salam dodok dan matur kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah setelah disampaikan itu mengatakan, janjane wahai Abdullah bin Umar, itu tinggal satu tempat dan itu saya rencanakan untuk saya. Tapi kalau yang minta itu bapakmu, itu saya tidak bisa menolak. Ya sudah, biar bapakmu yang ditaruh di situ. Akhirnya niki Sayyidina Aisyah nggak bisa lagi dikubur di situ, sehingga dikubur di Baqi ya, di samping Masjid Nabawi itu. Itu seperti itu karena hanya cukup 3 orang. Dan Imam Malik ketika ditanya gimana derajat mereka bertiga ketika meninggal, iya, mereka derajatnya itu hidup dan matinya sama, tetap seperti di kuburannya itu. Jadi itu yang terjadi. Okay. Wangsul dumateng kala wau, Abu Bakar itu orang terbaik setelah Rasulullah. Sehingga dikatakan seandainya ditimbang kebaikan Abu Bakar dan kebaikan semua orang di bumi itu tetap berat Abu Bakar. Wadzalika lisirin, kenapa begitu? Lisirin waqara fi sadri, itu karena ada sir itu ada rahasia yang bersemayam di dalam dadanya Abu Bakar, yang bisa menjadikan Abu Bakar ke orang baik itu kenapa? Apa ono trae wong apik? Oh tidak, lisirin ya, karena ada rahasia yang ada dalam dada Abu Bakar itu. Potono sekolah dhuwur tidak, tapi karena sirin waqara fi sadri yang bersemayam dalam dadanya. Lali tartibi au al-barahin wal hujaji, bukan karena tartib itu ya karena keruntutan ilmunya, derajat ilmunya. Al-barohin dalam kurung barohin itu burhan itu karena hujah ya, wal hujat sama. Burhan itu bukan karena ilmunya yang tinggi, punya banyak argumentasi, lalu Abu Bakar itu menjadi orang seperti itu. Tapi ada rahasia dalam dadanya. Jadi kalau cuman ilmu Bapak Ibu,
Kalau cuman ilmu, Indonesia itu banyak sekali orang pintar. Kalau cuman ilmu. Tetapi kepribadian yang baik itu yang sulit. Kalau cuman ilmu banyak. Cuman ilmu. Tapi kepribadian yang baik itu yang sulit ya. Jadi maka dalam salah satu tuntunan para ahli tasawuf itu Allahumma inna a'udzubika min ilmin bila amalin, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tanpa amal. Itu penting sekali. Jadi salah satu kita diberkahi ilmu itu apabila ilmu kita itu bisa kita jalankan. Ini pentingnya. Jadi pentingnya bahwa kita itu berilmu itu karena seperti itu. Jadi Abu Bakar kenapa bisa seperti itu? Karena ada rahasia yang bersemayam dalam dadanya. Rahasia tadi ya bahwa bertakarub kepada Allah itu suatu hal yang memang sungguh-sungguh. Nah ini saya akhiri ya, saya akhiri ini walaupun mau saya selesaikan tapi belum. Saya ini dengan kisah dalam sebuah kitab Siyarus Salafis Sholeh. Dan di situ itu dikatakan suatu saat di Basrah ada seorang amir ya, mbuh itu gubernur atau bupati ya di Basrah itu mengadukan rakyatnya, saya namanya persisnya lupa, tapi rakyatnya itu diadukan kepada Umar bin Khattab, pimpinan pusat ya. Jadi sebagai presiden Umar bin Khattab itu gubernur atau bupati di Basrah itu mengadukan, iki eneng kawulane jenengan sik ngene iki wis ben iki wonge ngayelan yo, rakyat iki ngayelan ben jenengan hukum piye carane apa jenengan seneni apa digapake. Nah, akhire niki sahabat niki teko. Sehingga nalika sahabat niku teko dan mengatakan namanya Sayyidina Umar niku iki wong sing gaweane sulaya dalam batine Umar ngoten niku. Wis rasa nganggo salam barang, apa karepmu ngoten niku. Apa karepmu wis disengaki berarti kalih Umar. Nah, lalu sahabat ini cerita, saya itu diadukan oleh Abu Musa, amirnya ya, gubernurnya ya. Menurut saya mungkin penerjemahan yang pas gubernur Basra itu Abu Musa yang mengadukan. Niku kenapa saya diadukan oleh Abu Musa kepada jenengan? Itu karena saya sebenarnya berkali-kali saya ngkritik gubernur saya. Karena kalau dalam pidato setelah memuji Allah, sholawat Rasulullah, langsung Umar bin Khattab, mboten nyebut Abu Bakar, ratau ndongake Abu Bakar, langsung Umar bin Khattab. Umar bin Khattab presiden enggak pernah nyebut Abu Bakar, demi Abu Bakar niku pun meninggal. Nah menika Umar bin Khattab niku kaget, langsung matan, betul yang betul itu kamu, Abu Musa itu salah itu. Umar bin Khattab dalam laporan itu nganti nangis bola-bali niku. Nampa laporan, yes aku njaluk ngapura karo kowe. Sing bener kowe. Aku ki apa dibandingke Abu Bakar ki aku ora eneng apa-apane. Kok iso-isone gubernure kowe angger memuji Allah, sholawat Nabi langsung ndongake aku, ora ndongake Abu Bakar. Lalu malah Umar bin Khattab itu nangis dan akhirnya tahu nggak kamu bahwa saya nggak ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, saya ceritai bahwa semalam dan seharinya Abu Bakar lebih baik dari seluruh kebaikan seluruh hidupnya Umar bin Khattab dan keluarganya. Ini Umar Dewi yang mengatakan, Umar itu seorang hebat, tapi menghormati Abu Bakar itu sehari dan semalamnya Abu Bakar itu lebih baik daripada seluruh amalan seluruh hidupnya saya dan keluarga saya. Mau nggak kamu saya ceritai itu? Langsung Umar menceritakan ketika malam menjelang hijrah. Ketika malam menjelang hijrah itu tidak ada sahabat yang mempersiapkan kendaraan karena Nabi harus keluar Mekah dalam kondisi gelap. Tetapi Abu Bakar sudah pernah mendengar Rasulullah bahwa punya niat untuk hijrah ke Madinah. Berbulan-bulan sebelumnya begitu mendengar itu, Abu Bakar sudah membeli 2 ekor unta kalau tidak salah, itu unta yang bagus-bagus, yang sekiranya kuat untuk perjalanan Mekah ke Madinah. Dan selama itu juga diberi makanan
itu rumput berkualitas tinggi. Rumput berkualitas tinggi itu namanya entah Warokoh Sumri atau apa ya namanya di Arab. Pokoknya ini rumput berkualitas tinggi. Nek nang kono dibelikan mobil dengan cc tinggi, dipertamak terus. Disiapkan suatu saat turun perintah hijrah, ini siap. Sahabat lain nggak ada yang mikir itu. Meng piye to piye sahabat lain. Nek meng piye akeh koncone gitu ya. Tapi begitu itu terjadi wahyu turun untuk hijrah, langsung Rasulullah ke tempat Abu Bakar, semua disiapkan, malam itu juga berangkat. Akhirnya menjelang siang berhenti di Gua Sur ya. Di Gua Sur itu yang nemani hanya Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang menangis ketika tahu kaki orang Quraisy itu sampai di depan gua. Abu Bakar nangis. Nangisnya itu bukan karena takut dirinya sendiri. Kalau Rasulullah ketangkap, Islam ki bubar. Wong Islam ini baru mulai kok. Nabi ketangkap, wis ra nang ceritane Islam njur pripun. Sehingga Rasulullah mengutip ayat Al-Qur'an dan turun ayat Al-Qur'an idhuma fil ghari ya, dalam Al-Qur'an ketika keduanya ada dalam gua dan dikatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, ayat itu ayat Al-Quran tapi turun ketika itu. La takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut dan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Karena itu saya ya naik haji itu tidak sampai ke Gua Sur ya, karena ya namanya rombongan dan waktunya terbatas gitu ya. Tapi sebenarnya ya kepengen kita semuanya itu tahu, mbok boleh bapak ibu enten ingkang dumugi rika. Nah ibu ngapunten ya, bapak mungkin masih bisa ya naik ke Gua Sur. Gua Sur itu kan sebenarnya seperti bukan gua, dia hanya seperti sebuah lubang di bawah. Dan niku rodong lebih ke bawah dari daratan. Kalau lihat di gambarnya kan begitu. Sehingga kakinya orang Quraisy itu sudah kelihatan dari atas. Seandainya mereka itu mungkin sepatu enek sing ucul tali njur ndingkluk gitu, nek nggo sepatu atau serandale lecek njur ndingkluk, pas ndingkluk nginget ke ngarep ampun ketinggal. Maka Abu Bakar itu nangis karena itu. Tangisan yang karena apa jadinya nanti Islam itu kalau Rasulullah itu tertangkap. Islam bubar niki. Padahal niki baru mulai gitu. Baru mulai luar biasa. Itu yang satunya, dan akhirnya Abu Bakar menyertai terus dalam hijrah itu. Yang kedua, kebaikan yang kedua adalah ketika ada orang-orang murtad dan mengaku nabi palsu, itu terjadi setelah meninggalnya Rasulullah. Abu Bakar bilang, demi Allah saya akan perangi mereka sampai mereka kembali seperti dulu. Kok ngaku-ngaku nabi kaya Musailamah al-Kadzdzab warna-warna niku, demi Allah akan saya perangi. Yang ingkar zakat akan saya kembalikan seperti zaman Nabi. Umar berkali-kali bilang kepada Abu, wah Sayyidina Abu Bakar, mbok jangan begitu. Mereka itu kan juga masih ngaku Islam. Mereka seperti ini. Umar bin Abu Bakar yang sehari-hari kayaknya lebih lemah lembut dari Umar, itu bisa keras dengan Umar. Umar disentak. Jabarun fil jahiliyah wa khawarun fil Islam. Kamu itu keras sekali di masa jahiliyah, tapi kamu pengecut, kamu lembek ketika di zaman Islam. Dunia sentak gitu itu. Umar bin Khattab yang orangnya keras. Khawarun fil Islam, kamu lembek setelah dalam Islam ini. Kita harus luruskan itu orang-orang yang ingkar, mengaku nabi palsu dan ini. Umar merasa kalah. Itulah sehari dan semalam yang menurut saya lebih baik daripada seluruh hidup saya dan keluarga saya. Maka mana mungkin ada gubernur kok berani tidak ndongake Abu Bakar, bar Rasulullah sang loncati aku. Jadi itu seperti itu. Jadi maka kembali tadi itu kebaikan Abu Bakar. Maka kalau ditimbang di sini itu seperti itu. Nggih mekaten niki kepeksa mungkin masih ada sedikit, besok kita gabungkan yang terakhir. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ini ada waktu sekitar 4 sampai 5 menit. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kirang lepatipun nyuwun pangapunten. Nastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.